Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Hasan. Kali ini pembelajaran PAI kelas 2 menyambung huruf hijaiyah. Sebelum itu kita ketahui dulu huruf hijaiyah itu juga disebut huruf Arab. Ya. Cara membaca dan menulisnya dari kanan. Nah, ini ada gambar huruf-huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, sampai ya. Nah, ada berapa jumlah huruf hijaiyah itu? Ada berapa? Nah, kalau menuruti gambar di samping, seperti lagunya Upin Ipin itu, nah itu ada 30. Ya, dari alif sampai ya itu ada 30. Tetapi ini tidak betul karena ada lam alif. Sebenarnya kan lam alif itu lam dan alif digabung. Maka jadi 29. Ada juga yang menganggap 28. Karena alif dan hamzah itu satu huruf, sama saja. Tapi kalau menurut Pak Hasan, lebih suka jumlahnya itu 29. Alif dan hamzah tetap berbeda, dan lam alif tidak termasuk bagiannya. Kemudian, sebelum menyambung kita pelajari dulu perubahan bentuk huruf hijaiyah. Di huruf hijaiyah itu dari bentuk aslinya bisa berubah. Nah, ini kita contohkan jim. Ya. Nah, jim ini bentuk aslinya seperti itu. Dia bisa berubah. Jasa. Nah, ja yang di depan itu atau jim berubah bentuknya, tidak ada perutnya. Kemudian, contoh lagi, hajatan. Ada jim lagi, ja. Dia yang merah itu berubah bentuknya. Kemudian, maju. Nah, ju di situ, jim, bentuknya beda lagi. Nah, ini dia. Ja. Ya. Bentuknya seperti itu perubahannya. Kemudian berubah lagi. Kemudian berubah lagi. Jadi berubah-ubah. Ya. Dari bentuk awal atau bentuk aslinya. Silahkan dicermati dulu. Kita beri contoh lagi. Kali ini hurufnya adalah H. Kita lihat. Hani. Ada H di situ di depan. Ya. Kemudian contoh lagi. Jihan. Ada H lagi di situ. Ya. Perhatikan ya perubahannya ya. Kemudian ada lagi. Toko tahu. Nah, ada H di situ. Di paling belakang. Nah, ini. Ini hampir sama dengan bentuk aslinya. Ya, hampir sama dengan bentuk aslinya. Kemudian berubah jadi seperti apa? Angka 8 gitu ya. Nah, kemudian berubah lagi jadi seperti bendera. Nah, seperti itu. Mengapa huruf hijaiyah itu berubah-ubah seperti itu? Nah,
Karena harus disesuaikan dengan posisinya. Posisi itu tempat. Ya, tempatnya di awal, apa di tengah, atau di akhir. Awal itu di depan itu ya. Di akhir di belakang. Dalam salah satu kata, dalam suatu kata, nah awal itu, tengah yang itu, dan akhir yang itu. Syaratnya lagi adalah dia berubah jika bersambung dengan huruf lain. Nah, ini yang kita pelajari ya. Jika bersambung, maka ini harus kita pelajari agar nanti dalam menulis huruf hijaiyah bisa betul. Sekali lagi perhatikan ya, bahwa huruf hijaiyah itu bisa berubah bentuknya dari bentuk aslinya tadi, menyesuaikan posisinya dalam suatu kata, dalam salah satu kata. Ketika bersambung dengan huruf lain. Ya, ketika bersambung dengan huruf lain. Pertanyaannya, apakah semua huruf hijaiyah berubah? Semuanya itu berubah, apa bisa semuanya atau hanya sebagian? Apakah semua huruf hijaiyah bisa bersambung? Gitu ya. Jawabannya adalah tidak. Tidak semua huruf hijaiyah berubah bentuk. Tidak semua huruf hijaiyah bisa bersambung. Nah, tapi ini nanti kita pelajari lebih lanjut di bagian yang kedua. Untuk bagian pertama ini kita pelajari yang bersambung-bersambung dulu. Nah, mari kita pelajari bersama. Yang pertama, alif. Nah, alif ini bentuknya seperti tongkat itu ya. Bagaimana bentuk awal atau depan, bentuk tengah, dan akhir atau belakangnya. Bentuknya awal sama dengan bentuk aslinya. Nah, itu contohnya. Anita. A, paling depan atau awal. Bentuknya seperti itu. Kalau di tengah, ya sama saja. Berdiri begitu saja. Nah, ini yang bersambung dengan bu A. Ya. Bu dan A itu bersambung, maka bentuknya seperti itu. Ni tidak bisa bersambung, A dan ni tidak bisa bersambung. Kemudian yang bentuk akhir juga sama bentuknya seperti itu. Iqra. Ya. Bentuknya sama saja. Nah, alif ini termasuk yang tidak bisa bersambung ke depan. Ya. Kemudian setelah alif itu ba. Nah, untuk huruf ba ini juga bisa berlaku untuk ta dan sa. Nah, karena bentuknya sama, hanya beda titiknya saja. Nah, di awal seperti itu, buntutnya hilang. Kalau mau jadi ta ya, titiknya diganti di atas 2, begitu ya. Nah, ini contoh batita. Di tengah, buntutnya hilang, juga ada sambungan si Budi. Ya. Di belakang atau di akhir, nah, bentuknya kembali seperti semula, tapi ditambah sambungan. Misalnya itu contoh tiba-tiba. Ba ada di akhir atau di belakang, bentuknya kembali seperti semula. Ta dan tha juga berlaku seperti itu. Titiknya saja yang beda. Kemudian jim. Ya. Seperti bak tadi, jim juga punya teman, yaitu ha dan kho. Jadi bisa untuk digunakan ha dan kho. Di awal, nah, jim hilang perutnya. Misalnya, jamur.
ja ada di depan atau di awal, tidak boleh ada perutnya. Perutnya hilang. Kalau di tengah perutnya juga hilang, ada sambungan ke depan. Hujan, gitu ya. Tidak boleh menyambungnya, nanti ada perutnya, karena dia di tengah seperti itu. Kalau di akhir, nah kembali bentuknya menjadi seperti semula. Ada sambungannya sedikit, misalnya sahaja. Ya. Nah, untuk ha dan kha juga berlaku seperti itu. Perutnya hilang, perutnya kembali seperti semula, gitu ya. Kemudian huruf dal. Nah, ini dal ini mirip seperti alif tadi. Ya. Tidak bisa bersambung ke depannya. Tapi dari belakang dia bisa disambung. Ini juga berlaku untuk zal. Bagaimana bentuknya di awal? Ya seperti itu. Di awal dia tidak bisa menyambung ke depannya, bentuknya sama. Dasi. Nggak boleh da sama si disambung, itu nggak boleh. Ini ya. Nanti harus terpisah seperti itu. Kalau di tengah, nah, sandal. Nah, san dan da itu bisa disambung jadinya seperti itu. Kalau di akhir, si kuda. Nah, itu bisa bersambung. Dari depan dia bisa bersambung. Tapi kalau ke depan dia tidak bisa. Gitu ya. Perhatikan yang tengah atau yang awal itu. Nggak bisa bersambung ke depan. Kemudian ro. Ro juga berlaku untuk zai. Juga seperti dal dan dha. Dia tidak bersambung ke depannya. Tapi bisa disambungi dari depan. Ro di awal ya seperti itu saja. Nanti bentuknya seperti itu. Ini termasuk yang tidak berubah bentuknya. Roti. Nah, ro dan ti nggak boleh disambung. Harus terpisah. Itu ya. Nggak ada sambungannya. Di tengah. Ya, bentuknya ya seperti itu kan. Ada sambungannya saja. Kirim. Nah, ri di situ. Yang di belakang bentuknya juga seperti itu saja. Cuma ada sambungan kalau bisa disambung. Sabar. Nah, bentuknya sama. Ini yang termasuk huruf yang tidak berubah. Gitu ya. Sekarang sin. Juga berlaku untuk saudaranya yaitu shin. Hanya beda titik saja. Di awal bagaimana bentuknya? Ini dia. Nah, perutnya jadi tipis. Ya kan, lurus saja. Kita kasih contoh. Sinar. Si di depan itu perutnya nggak boleh besar ya. Perutnya harus tipis. Kalau di tengah juga begitu. Perutnya masih tipis, ada sambungannya saja. Misalnya contoh, basah. Ya, nggak boleh nanti perutnya besar. Itu kalau di tengah nggak boleh. Kalau di akhir, perutnya kembali seperti semula. Habis misalnya. Nah, begitu. Nggak boleh tipis, karena dia di belakang. Ya, maka ini bisa kalian perhatikan. Perut itu yang belendu itu loh namanya perut. Nah, ini short sekarang. Dan dot. Hampir mirip. Ya, hampir sama dengan sin dan shin tadi. Ada perutnya itu yang belendu ke bawah itu. Nah, kalau di awal perutnya tipis. Seperti sin shin tadi. Misalnya kata sosis. Nah, so-nya nggak boleh nanti kalau nyambung dari depan. Perutnya belendu nggak boleh. Harus tipis, harus lurus saja. Di tengah juga begitu. Perutnya tipis. Perutnya hilang. Misalnya kata musola. So di situ sudah ada di tengah. Perutnya tipis. Ada sambungannya sedikit. Nah, kalau di akhir, perutnya muncul lagi. Belenduk lagi. Misalnya kubis. Ya. Nah, perhatikan.
ada perutnya meleduk, itu bisa tipis. Kemudian huruf to berlaku juga untuk huruf dhad. Nah, di awal bagaimana? Nah, ini termasuk yang tidak berubah bentuknya. To di tengah ya seperti itu. Misalnya di awal misalnya seperti itu. Toha. Di tengah bentuknya juga seperti itu. Hanya ada sambungannya saja. Gitu? Mustafa. Nah, bentuknya sama. Nah, ini yang termasuk yang tidak berubah. Bagaimana kalau di akhir? Ya tetap begitu. Ya. Santi. Nah, ini. Bentuknya kan sama terus. Nggak ada perubahan perutnya atau apa, begitu nggak ada. Jadi ini yang termasuk tidak berubah bentuknya. Nah, ini Ain sekarang. Ain punya saudara yaitu Ghain. Ain, Ghain, beda titik saja. Bagaimana kalau di tengah? Di awal? Nah, perutnya hilang. Ya, perutnya hilang. Ngaji. Nggak boleh nanti nga dan ji disambung ada perutnya. Itu nggak boleh. Kalau di tengah, nah, jadi segitiga. Misalnya kata bungaku. Gitu ya. Perhatikan ya. Bentuknya jadi seperti itu. Segitiga. Nah, kalau di akhir atau di belakang, perutnya ada, perutnya muncul lagi, tapi atasnya segitiga. Jadi ya, singa misalnya. Nah, perhatikan baik-baik itu. Nah, untuk huruf-huruf selanjutnya, besok di bagian yang kedua. Nah, ini tugasnya kalian menyambung seperti contohnya ini tas juri. Tas juri. Ya. Disambung semuanya saja. Semuanya bisa disambung. Nah, ini nomor 1, 2, dan 3 kalian sambung. Misalnya nomor 1, baju baru. Sambung saja semua. 2, 1, bunga. 3, asih 7. Ya, disambung saja semua, tidak perlu membedakan kata-katanya. Ya, seperti contoh tadi. Kalian tulis soalnya dan juga jawabannya di buku tulis kalian. Lalu kirimkan fotonya ke WA Pak San. Gitu ya, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.